ikhlasin aja. Kalau saya mah ceramah apa aja saya mah. Ayatnya juga nggak banyak. Bukannya nggak mau ngeluarin ayat banyak-banyak, emang belum apa. buat contoh catering kali. Juga Ibu Lurah kita Dr. Anda Nelda Purnadia Wadani, mohon maaf Bu Lurah. Juga Ketua DKM Al Barokah Mukarram Ustaz Abdurrahman Rahmani. Ikhlas Kiai. Ketua PHBI Al Barokah Bapak Sandi Herdiana. Ikhlas Guru Ketua RW 022 Mekarjaya Bapak Muhammad Nasir. Tokoh masyarakat Resepuh Al Mukarram Bapak Jainuddin Suen, juga Bapak Sukirman, Bapak Haji Mamat, Bapak Haji Asmat, juga Mukarram Ustadz Ahmad Taufik yang tadi ceramah ya guru kita. Guru bentaran doang ceramahnya, karena belum nyendok. Iya, nasi masih di meja. Juga Ketua RT dan yang saya hormati Bapak Dede Arifin, Bapak Herwin Syah, Bapak Nurman Syah, Bapak Arifin, Bapak Sugianto, Bapak Harudin, Bapak Sunarwan, dan juga Bapak Hafid. Guru-guru saya mohon ikhlas yang saya sebutin tadi, mudah-mudahan sehat panjang umur. Dan juga mohon maaf bapak-bapak, guru-guru saya, tokoh muda, sepuh, tokoh masyarakat, kalau saya nggak sebutin mohon maaf. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin, segini doang. Ini guru maafin ya, ikhlasin aja, ikhlasin aja. Kalau saya mah ceramah apa aja saya mah. Ayatnya juga nggak banyak, bukannya nggak mau ngeluarin ayat banyak-banyak, emang belum apa. Kata guru saya nyambung, Nabi bilangnya gitu, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu. Udah satu ayat aja, banyak-banyak juga bukan di majlis, ini syiar ya, ngeles dan memang ngelon apa. Mama saya, ustazah, adik-adik saya yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, nenek saya yang keren-keren, yang pipinya sampai lesung pipit semua udah. Bapak-bapak saya, guru-guru saya mohon ikhlas, mohon ikhlas. Ini kalau begini namanya syiar, harus rame, panggungnya cakep. Kalau basul masail di majlis, di taklim, di pondok, sedikit juga nggak apa-apa. Kata kiai, kalau kita ngaji sedikit jangan pulang, karena surga isinya sedikit. Itu ngaji namanya. Jadi kalau kita ngaji sedikit, ada 3 orang, 4 orang, jangan pulang, karena surga isinya sedikit. Apalagi malam hari ini, mudah-mudahan banyak segini banyaknya ya, mudah-mudahan masuk surga semua, amin. Jadi beda sama konser, beda. Kalau konser musik beda ya. Ini mengaji. Bentar, hatiku sayang, dengerin ya. Nggak enak nih, udah dibayar, nggak enak. Ya nggak enak namanya, dengerin ya sayang. Ntar kamu kalau udah gede kayak gini juga ya, gantian. Dengerin dulu, dengerin, liatin. Kalau orang tua lagi ngomong, liatin. Besok ikutin pelan-pelan gitu. Sembayang juga begitu, imam liatin. Besok kan imam tua, habis tua kan dia ngilang ya. Kita masuk karena kita udah tua. Sekarang kita ke masjid, dulu di depan shop depan itu orang tua kita, guru kita, kiai kita, uak kita. Sekarang kita masuk ke masjid, kita yang di depan. Berarti kita udah jadi pengganti orang. Karena orang tua nggak ada, berarti kita udah tua. Begitu doang hidup mah tuh ya. Jadi yang di shop belakang juga lama-lama maju dia, terus saja begitu. Jadi hidup nggak selesai sampai di situ. Ikutin apa yang diajarin orang tua, berkah. Itu aja ya. Bentar,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang nggak ngerti? Malam hari ini kita lagi diajarin supaya ngerti bahwa Nabi besar kita Muhammad. Ya, dengerin dulu nih. Ntar nyampe di sana habis sambak-sambakan sama saya. Ini pembukaan aja dulu biar kelihatan kayak orang benar. Iya, kan begitu kelihatannya kayak orang baru kelihatannya. Siapa yang berani bilang Haji Akri udah benar? Belum tentu. Disebut orang benar abang kalau dia mati husnul khatimah, masuk surga dia, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau hari ini kita masih audisi siapa yang paling benar, bisa jadi yang dengerin ceramah duluan yang masuk surga. Yang ceramahnya belum jelas. Bisa aja yang ceramah takabur, yang dengerin ceramah tawadu, benar. Sopan, enak, tangan saya diperebut tadi. Saya mah lagi pengen gitu, tangan saya diambil ciumi. Malu saya, mana masih bau cumi kan. Bisa aja. Ini semua masih audisi kita. Siapa yang terbaik bukan hari ini, bukan hari ini, tapi kita sudah diajarin supaya ngerti bahwa Nabi besar kita Muhammad. Tuh, Bu, makhluk paling sempurna, manusia paling sempurna. Kesempurnaan yang nggak bisa dimiliki manusia-manusia model kita. Karena ada syairnya itu, ada syairnya itu. Lalu waktu zaman saya di pondok tuh dulu, zaman saya di pondok tuh ngajarin itu tuh. Wazannya mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun, bareng ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madalamani ya Mustafa waghfir lana lagi min hudawabu falam tahrabu wa qa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ini salah satu di antara hadza fi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ini artinya Bu, artinya, ini artinya lam yahtalim qadun qaha mutlaqan abada. Ini syarahnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kitabnya karangan Imam Ghazali. Saya juga ngajinya belum lama. Ya emang kemarin masih syuting mulu kan. Yang masih ingat kan yang main para pencari Tuhan? Yang jadi Ustadz Ferry inget kan? Empok masih inget kan? Yang jadi Ustadz takut banget sama bininya. Itu aku. Para pencari Tuhan, yang Ramadan, yang sahur ya mak. Masih ingat kan mak? Iyalah, kalau nggak ingat berarti lagi nonton TV-nya diangkat kali sama tukang tagih. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Satu lagi, binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya ya Rabbi. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana.
Tuh, Bu. Yang pertama, Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Beda sama kita, abang. Beda sama kita, adik-adikku sayang. Kita main-main aja sore di kali, main-main aja di empang, malam ngimpi ngompol. Basah nggak? Basah. Rasulullah nggak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Bahkan Rasulullah, Ibu, tidak pernah menguap sepanjang hidupnya. Rasulullah nggak pernah nguap. Beda sama kita, bentar-bentar nguap dulu, senderan di tiang, nungging dikit ada kipas angin, benar. Beda Rasulullah, Masya Allah. Bahkan binatang melata itu deket nyambut Nabi, semua makhluk. Makanya rahmatal lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Rasulullah tuh binatang aja pada girang tuh ngeliat Rasulullah. Rasulullah kalau dipandang itu mukanya basam. Basam itu enak gini nih. Kayak gimana sih kalau mandang orang yang kayak kita pengen ketawa sendiri gitu ya, gitu ya. Kayak gimana sih ya, orang kalau dipandangnya enak, kita juga enak ya Bu, nggak sadar kita juga. Ada orang mandang kita asem karena yang dipandang juga kecut, kayak bling-bling besi. Rasulullah nggak gitu. Rasulullah tuh dipandangnya enak. Kalau bahasa istri itu katanya iza nazarta syarratka, apabila dipandang menyenangkan. Kira-kira itu Bu. Ibu kira-kira tuh suami ibu mandang pagi enak, mandang sore enak, mandang malam enak. Kira-kira ibu begitu nggak? Biasanya kalau yang dipandangnya enak mulu, anaknya banyak. Karena nyenengin, bener. Nah, Bu, Bu, biar girang, biar girang. Siapa? Ainul Yakin. Kiai Haji Ainul Yakin. Abdul Safi. Ahlan wa sallam wa marhaban bihadurikum. Guru kita, kiai kita Mukarram Ainul Yakin. Bapak Kiai Haji Ainul Yakin. Mohon ikhlas Guru. Mohon ikhlas Guru. Apa udah saya nih? Enggak, lanjut ya, Pak. Enggak, nanti pemeran utama. Sekurangnya banyak. Enggak apa-apa, gue banyak. Kiai, maafin ini Kiai, enggak apa-apa ya? Jadi nggak enak, miring dikit ah, miring ah. nyari pojokan. Mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas Kiai. Terus ini terus. Ya ini saya, kalau ntar beliau Kiai kita, guru kita ngajar ngaji, ngajar. Kalau saya ngajak, biar beda ini ngajak sama ngajar. Kalau ngajar pakai ilmu, kalau ngajak pakai rame. Jadi saya bagian rame-rame doang gitu. Ya. Ketemu ada ngajinya, alhamdulillah. Enggak juga ya namanya ngajak ya. Terus ini terus. Abang mohon maaf, saya kalau ceramah lebih senang ngadepin ibu-ibu. Iya, karena kalau ibu-ibu tuh ketawanya lepas gitu. Maaf nih Abang. Kadang-kadang kalau bapak-bapak tuh ketawanya diliatin dulu penceramah itu. Sekalinya ketawa dicicil. Gitu. Kalau ibu-ibu kan enak. Ini karena kita habis COVID 2 tahun kemarin, kita nggak punya acara ya Bu ya. Jadi hari ini sengaja ketua panitia ngundang saya emang supaya rame. Jadi spesial kalau ngundang Haji Akri Patria itu pengennya rame. Saya kalau diundang suruh bener, biar masyarakat jamaah pada bener, saya angkat tangan. Saya aja nggak jelas ini benernya di mana. Yang maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Benar Ibu? Yang matinya husnul khatimah masuk surga itu udah pasti jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini saya ceramah aja, saya nggak tahu bener apa enggak. Yang penting duit yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Ribut urusannya. Kenapa saya bilang pengen rame? Karena 2 tahun kemarin kita nggak ngapa-ngapain, Ibu. Mau ngomong kagak boleh pakai masker. Katanya takut mati. Iya. Tapi tetangga saya pakai masker juga, alhamdulillah. Iya. Begitu dicek ternyata dia maskernya bukan boleh beli bikin sendiri. Dia bikin dari potongan karpet yang udah lama di musola.
Mau ke pasar nggak boleh, mau ke sono nggak boleh, padahal duit kita. Yang berasa begonya saya, Bu. Saya ngerasa bego banget. Biasanya kan kita kalau mau makan cuci tangan. Ini udah 5 kali cuci tangan, belum makan. Gara-gara Covid, bener. Biasanya kita kan mandi basah habis main ya, Bu ya. Dengerin dulu ngapa? Maksudnya kalau habis main bola kan basah tuh, kotor, kita mandi basah, bener. Habis main badminton kita mandi basah nggak? Iya, ini gara-gara Covid udah 3 kali sehari mandi basah, nggak main-main. Bini di mana, lakinya di mana? Dipisahin kita gara-gara Covid. Enak yang punya gaji mah, dia nggak kemana-mana, ngabisin gaji kemarin aja, celengannya ada, kontrakannya ada. Iya, katanya Covid dia mah bunting lagi aja. Makanya dinamain Siti Covid Dianti. Ya, balik lagi. Kita ngikutin siapa sekarang, Ibu? Kalau ngikutin Rasulullah, siapa kita? Benar. Ikutin apa yang diajarin orang-orang tua kita, ikutin apa yang diajarin guru-guru kita. Insya Allah sampai sana ke sono, udah mau kemana lagi? Makanya kalau tawasul kita itu pasti itu sumai laruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak yang ono bin bapak yang ini, bapak yang ini bin bapak yang itu tuh, yang ini nih, yang ono, yang itu. Al-Fatihah. Wa ilaruhi khususan nabina bapak haji ini bin bapak haji itu, bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang belah sono, bapak haji yang belah sono, yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Bapak haji ini, bapak haji itu tuh, bapak haji itu tuh yang kuburannya udah kealingan tembok. Memang udah banyak pindahan. Sempat viral itu, padahal itu bercandanya, tapi dalamnya ada kobil tuhnya, ada azad tukanya. Biar kata saya ngelawak juga, Bu, saya mau belajar sama kiai, saya nggak pernah belajar ngaji sama yang subur, yang siapa gitu. Nah, ini cerita aja deh antara sama kiai dah. Menikhlas kiai ya. Saya masih kecil nggak diajarin ngelawak, nggak diajarin jadi artis, enggak. Karena hidup susah, emak saya anaknya 13. Ya emang emak subur, bapak hebat. Emang suami empok. Anak 3 begitu ruku bunyi petuk. Udah kering. Lah bapak saya termasuk orang tua dulu, gagah. Kagak pakai niat dia mah, pulang dari kobakan nih, dari air, dari kali. Basah kan tuh kolornya. Kan kolor dulu mah kan kantong tigu yang segitiga biru tuh. Taruh di atas pintu, emak lewat, netes aja. Itu emak bunting lagi aja. Itu air kolam. Saking suburnya, nggak pakai konsultasi sama Boyke, sama El Tobing, agak bapak saya anak ke-13, makanya waktu meninggal 2, emak saya nggak nangis, bapak saya nggak sedih. Anak 13 mati 2, nggak nangis bapak. Kata bapak masih banyak sisanya. Yang sedih mah punya anak 2, mati 1, tinggal mati lagi 1, habis bikin lagi, udah kering, kerannya udah mampet, nggak bunyi dia. Memperbanyak umat Rasulullah kata orang tua saya. Makanya ibu, orang-orang tua dulu anaknya rata-rata banyak, memperbanyak umat Nabi besar kita Muhammad. Itu segini banyaknya. Nggak pernah saya diajarin jadi artis, nggak. Ketemu Parto, ketemu Eko, itu mah ya namanya lagi ngadu nasib aja. Zaman itu Parto susah, Eko juga susah. Pas sekarang aja udah ada yang di DPR, udah lumayan. Di DPR juga buka catering kali dia. Parto baru kelar di OPJ. Cuman karena saya dari masih kecil diajarin begini nih, almarhum bapak saya kalau ada tahlilan di teng-teng sama bapak nih. Masih kecil ibu, mau udah teriak, entar habis isya jangan kemana-mana, bapak lu mau tahlil ngikut, cepetan, kain. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Ntar kalau tahlilan jangan duduk di belakang, kata emak saya. Duduk deket kiai tuh, ikutin deket kiai duduknya. Emang apa sih makan malu? Duduk deket kiai karena lempengan itu makanan banyak.
Kalau lu ke pinggir kagak ada papanya. Makanya emak tuh pinter, sampai sekarang saya nggak berani membid'ahkan tahlil. Nauzubillah. Orang-orang di saat orang nggak demen tahlil, kita hidupin tahlil. Di saat orang nggak demen dengan maulid, kita hidupin maulid. Kita nih yang keamanat ini. Keamanatan ini kita nih. Jangan bilang, oh maulid gak ada dari sononya. Ada orang bilang gitu. Maulid gak ada dari sononya. Nggak usah ke sono, kesini aja nih maulid. Susah amat jawabannya. Benar. Tuh. Diteng-teng saya tuh dari masih kecil tuh, kalau ada orang yang meninggal nunggu kubur, diteng-teng sama bapak. Makanya saya nggak berani membid'ahkan tahlil, karena itu memang tempat jajanan saya. Asal ada yang meninggal juga mau udah teriak kok, no ada yang mati lagi no. Liatin belah mana no, liatin. Ya emang enggak, bukannya girang, bukan, orang habis hidup pasti mati. Makanya orang yang bisa mimpin tahlil aman. Ibu punya anak rajin mimpin tahlil, entar meninggal udah ada, nggak pakai bayar ustadz, anak aja suruh mimpin tahlil. Iya, sumai larui bapak ini bin bapak itu. Emaknya ngono bin emaknya ini, emaknya ini nih bin bapaknya itu. Emaknya ngono yang belah sono emang emaknya banyak, bapaknya atu-atunya. Di mana aja banyak emaknya. Emang bapaknya leler. Naik keterangan mana aja nelah. Orang dulu ibu rata-rata subur, berkah. Maaf ibu punya anak 10, atu jadi presiden, aman. 9 jadi menteri, kelar. Benar. Anak 4 kata orang tua dikit. Makanya kenapa orang tua dulu ngajarin pakai kain sarung? Bukan pengen dilihat alim, biar gampang, banyak anaknya. Mana ada kiai dulu zaman dulu anaknya 1? Nggak ada pok, pakai kain sarung mulu. Berkat ditarik, kain sarung juga ditarik. Akhirnya dua-duanya jatuh bu. Tinggal mana ini, daging apa sosis nih begitu. Satu jadi orang aman. Abang. Makanya adik-adik kita nih, maaf sayang, ini saya begini dulu nih. Kata bapak, nongkrong di dalam masjid, jangan nongkrong di pinggir jalan. Nongkrong di pinggir jalan, ada motor keserempet motor, ada mobil bisa ketabrak mobil. Karena nongkrong di pinggir, nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Aman, liatin orang-orang tua kita, Allahu Akbar. Tuh, cakep tuh. Bacaannya juga bagus-bagus, rapi-rapi. Enggak, ya Rahman Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Enggak gitu. Bentak dikit, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kalau kata guru tajwid begitu, buka suara keras-keras nanti jadi cakep. Buka mulut lebar-lebar nanti makhrajnya jadi bagus. Begitu ibu. Kalau kita ngajinya takut-takut, kencengin, akhirnya suara nggak keluar, yang kuning merepet. Nahannya kekencengan. Ya dulu orang tua gitu kalau ngajarin, monyong dulu baru cool. Jangan masih nganggap udah keluar, salah. Monyong dulu. Qul huwallahu ahad. Bukannya wallahu ahad. Makanya makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf yang rapi. Gitu kata orang tua kita. Ya, makanya kalau diajarin alif ba ta, anak kecil bu yang diajarinnya ba doang, ditanya sebelum huruf ba apa dek, ciluk. Maka dia alif, karena bapaknya asal ngajarinnya ciluk, ciluk,
Enggak sama Alif dia. Ya kali kalau kumpul begini cakep ini. Ntar kebagian ntar coba Pak Ibu. Ini anak kita yang begini-begini biasa aja, besok gedenya tuanya luar biasa. Amin. Kita nggak tahu nih kalau besok tua ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi ulama besar. Bisa aja, ngapa sih? Karena di sini ada syafaatnya dari syafaat Nabi besar kita Muhammad. Saya yakin itu. Yang punya utang mulu dana aja, ngapain pakai nyedot-nyedotin pala di tiang? Memang lunas. Ya, Bu. Pakai milih-milih tali lagi mau gantung diri. Mending tinggi. Di kolong meja gantung diri. Aja turun palanya cepet. Ya 3 jam kagak mati-mati begini. Tambangnya kendor. Ya. Pulang ngaji aja, maulid aja, mudah-mudahan berharap pada syafaat Rasulullah kita dapat besok pulang utang kebayar. Amin. Begitu. Besok badan lagi nggak enak nih, emak lagi nggak enak banget pada ngilu-ngilu ya. Emang habis goyang TikTok kali. Itu ada di tempat saya, nenek-nenek goyang TikTok harusnya kan 3 kali, dia baru 2 kali udah bunyi. Akhirnya pulangnya ngapain jalannya gini. Kalau nenek nggak usah goyang TikTok, boleh goyang. Kata guru saya, kata kiai saya, boleh goyang, asal goyangan yang ngajak ibadah. Ada goyangan yang ngajak ibadah, ada tuh. Goyangan yang ngajak ibadah ada. Maksud. Nih saya contohin. Nih goyang yang jadi ibadah nih. Illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Ada kata orang tua dulu, goyangin kepalanya, kampung kita nggak bakal banjir. Karena kalau goyang kepalanya kering. Kalau kita goyangin kepala kita bang, kering, kagak ada banjir. Makanya zaman dulu kenapa nggak ada kampung-kampung yang banjir? Karena emang yang digoyangin kepalanya. Abang paham nih. Kenapa abang bilang becek, ya kan? Kenapa abang bilang lap dulu pakai kanebo? Nah, kenapa nih? Gitu kan? Karena yang goyang bukan kepalanya. Illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Goyang tuh. Boleh kata bapak saya goyang. Kang gado-gado goyang boleh. Ibadah bukan ibadah, orang lagi nyari buat anak cucunya jajan. Ya, coba lihat tuh. Neng, gado-gado. Iya mak 2 nih tuh. Goyang nggak itu? Nggak ada tukang gado-gado. Mak gado-gado 2 mak. Wah, habis cobek belum 4. Goyang nggak? Oh, yang ibadah. Yang pedes karetnya 2 ya. Yang nggak pedes karetnya 1. Tuh yang itu nggak usah dikaretin ya. Emang ngapa mak? Kan lu mesennya 2. Nggak apa pakai 3. Kurang asem mak nih, asemin. Boleh goyang, asal goyangan yang ngajak ibadah. Ngapa emang? Dulu nenek-nenek kalau ngendong anak pakai sifat 20 mak, pegang nih. Wujud kidambako muhalafatul lil hawadisi kiamuhu binafsihi wadaniyat kudrat irodat. 2 anak nyampe ke genteng, saking enak nyampe teriak mak lewat. Emang emak-emak sekarang beda sama nenek-nenek kita dulu. Bangun malam lihat tasbih, bangun malam nyari tasbih. Kita bangun malam lihat HP, nyari HP, yang ngaji HP, yang selawat HP, yang zikiran HP. Besok yang masuk surga HP. Tahu yang punya kemana? Lagi nyari pulsa kali. Boleh goyang, boleh. Zaman sekarang udah nggak bisa diukur-ukur, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Pagi, sore, siang, malam anak kita pegang HP. Apa yang dia lihat ibu? Bener. Belum viral anak kita udah hafal. Ya bu. Goyang yang kira-kira jadi ibadah, ya itu tadi tuh yang adanya di talim. Nyanyi boleh mak, nyanyi boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Makanya di talim ibu-ibu pasti punya nyanyian. Mau maulid ada lagunya tuh. 12 Rabiul jatuh pada hari Isnin, nabimu
lahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun kecil amat. Fil itu gajah berarti gede dong. Pada tahun ya kayak kena asma. Di mana taklim itu nyanyian yang ada di surga yang begitu. Mari oh mari baca sholawat. Coba but tes he cek he. Kalau karaoke ada suaranya. Ayo mari oh mari baca. Mari oh mari baca sholawat agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk para umat. Marilah haikal. Maafin Kiai, ini namanya ngajak ngaji ya Kiai ya, maafin Kiai. Bisa girang lu mama ini udah capek. Abang mau terserah mau ketawa mau kagak nggak apa-apa dia mah. Jaga wibawa tawanya dikit. Biasanya kalau begitu batuknya juga batuk orang kaya Bu. Kalau orang kaya batuknya dikit. 2 kali. Kalau orang susah batuknya siang malam panjang nih Bu. Ya urusan banyak duit kagak punya bini galak itu batuknya beda Bu. Dengerinnya di jam 3 tuh sampai panjang dia mau batuk susah tuh rokok kopi makan kagak sampai kurus makanya grok aja lele keluar. Nah kalau yang batuk begitu nggak lama 2-3 minggu juga ada pengumuman di musola udah terus ada nyanyian yang ngajak ibadah ada itu mak di mana taklim udah duduk bareng bila Israel jasad dipembah seluruh tubuh akan sekujur badan. Tuh, ini yang apal lagu ini biasanya umurnya udah lumayan. Iya. Kalau yang muda-mudaan nggak ingat lagu ini. Ya, biasanya tuh lagunya yang Sabian tuh, yang lagunya itu yang dia mau nyomot makanan terus nggak dapat makanan diambil orang. Kan ada lagunya itu, ya jamalu. Banyak nyanyian yang ngajak ibadah tuh, lagu-lagu begitu adanya di surga nanti Bu, karena di taklim adanya dia. Kalau yang begini belum tentu ada nih, yang haradang nggak tahu tuh udah panasan duluan kali dia ya kan. Kalau haradang melengket Bu, nggak tahu tuh ada apa nggak di surga tuh. Tapi kalau yang lagu itu ada tuh ya, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita, kau tinggalkan dunia yang fana ini, kau anggap surga kain kafan. Emang gue dulunya lenjih kok, makanya kalau ceramah tuh nggak bisa diem gitu. Kata emak saya sih, emang Haji Akri waktu ngidaminnya dia beranak, kita mengidaminnya itu ngelihat buntut cecek copot, nggak bisa diem. Iya, engkau pernah lihat cecek buga kok. Nah, biar girang, jangan susah-susah. Saya ngajar, saya kalau ceramah bikin girang aja, bikin girang. Ya Pok, biar senang. Orang jangan ambekan, jangan cepet marah. Empau udah capek, emak udah capek ngurusin suami, capek ngurusin anak, capek dari dulu ngurusin ya nikah sampai sekarang suami kagak putih-putih, udah hitam mancing mulu, bagaimana mau putih? Udah gitu bini pakai cemburu lagi, ya yang hitam begitu mah setan juga gedeg, pegel-pegel hati aja. Saya ajarin kok, kalau masih cemburu aja, punya sifat cemburu, kalau hujan gede
Geledek gede, petir lagi nyamber gitu, suami empo ajak ke tengah sawah, lapangan, liatin kira-kira geledek nyamber apa enggak. Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabe-cabean. Ya gue hitung ya, suami empo udah sisa orang dah. Ya, jangan bebasin aja, hidup mah simpel. Lapar makan, kalau ngantuk lagi lapar makan, kalau ngantuk. Kenapa jadi susah makan, ngapa jadi nggak enak tidur? Karena kebanyakan urus. Tuh, suami hitam baru sekarang dibahas. Hitam amat sih Pak, hitam amat sih Pak. Emang waktu pacaran kemana? Emang waktu godainnya di tengah kebun baru nyadar. Oke, ya Allah, malam bangun 2 rakaat tuh tahajud, ya Allah putihkanlah suami saya ya. Nggak usah, biarin dia hitam, yang penting ujungnya lancip, ujung pemikirannya. Biarin dia hitam suami kita, yang penting ditepak jangan ngebul. Kalau suami ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Irisin cabai, terasi bawang, goreng dia. Bebasin aja, bebasin. Maaf, orang sekarang gampang banget mati nggak diduga-duga. Lagi ngelamun, bengong gitu, tiba-tiba tubrak aja jatuh. Ngapa itu? Itu kena tetelo. Yang penyakit ayam juga udah nempel di kita. Flu burung kok. Ya, pergi jalan kelihatannya enak, kita kata kali model 2-3 kali goyang, pas goyang yang keempat musyrik. Emang udah keringet dingin, non maaf. Bebasin mak, bebasin, jangan pusing-pusing. Sekarang gampang banget orang mau minta cerai, bentar-bentar minta cerai, bentar-bentar minta cerai. Iya, ada aja masalahnya. Kenapa ibu banyak ngutang? Seragam ngutang, ini utang. Kenapa ibu? Nggak salah ibu mah. Kalau ibu banyak ngutang berarti suami ngasih duitnya kurang. Begitu aja, benar. Ngutang aja terus, biarin aja. Ibu yang ngutang, kewajiban suami yang begitu dong. Enak amat jadi suami kalau mau bayarin utang. Iya bu? Pakai nunggu, saya emang nggak mau ditawarin seragam di pengajian, saya mau nunggu dibeliin sama suami aja, saya lama. Sampai suami saya mengerti, tapi kalau punya duit dibeliin. Suami saya mah kalau ke pasar saya digandeng gitu, kalau ke toko digandeng. Itu bukannya cinta, pelit. Nah udah di pasar masih digandengin aja, karena dia tahu kalau dilepas ibu belanja. Laki-laki itu banyak akalnya bu. Jadi besok kalau ada yang nawarin seragam, ambil aja. Siapa yang ngajarin? Nah, itu Haji Akri. Ustaz gila kali dia. Enggak apa-apa, Indonesia terkenal bu. Apa sih nggak bisa diutang? Tuh rumah-rumah bisa diutang nggak? Showroom bisa diutang nggak? Mobil bisa diutang nggak? Sampai ke dapur nih, ibu nggak usah jawab, bangun tidur nih, mau pulang ke rumah ntar nih, sebelum buka pintu lihat di depan pintu ada motor atau ada mobil, udah lunas apa belum? Masuk ke dapur, ada ke ruang tengah ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Nggak usah dijawab ibu, pagi-pagi dorong jendela, bunyinya udah kredit, dorong lagi yang kiri kredit, pintu kita buka melawan. Udah kebangetan banyak utang di dalam rumah. Enggak di kampung, enggak di kota, rata-rata seluruh penduduk negeri ini pasti punya utang. Utang aja terus. Yang penting pulang mulu kebayar, amin. Yang penting pulang mulu dan kebayar, amin. Doain suami kita yang usaha biar lancar usahanya. Yang lagi pengen punya modal biar dapat modal. Yang lagi kerja biar gede gajinya. Ibu menungguin aja. Biarin punya suami kagak ganteng asal ngasih duit. Biarin suami kita nggak keren asal selalu bagi duit. Biarin suami kita mau pergi 2-3 hari asal sebelum berangkat ninggalin. Tuh abang mau pergi aja bang. Nggak ada artinya kita, yang ditungguin mah duit doang. Kalau nggak ada duitnya mah kita mati bang. Tadi kan denger itu, biarin suami kita nggak ganteng asal selalu ngasih. Tuh kan gua kata apa bang? Kalau lu nggak ada duitnya ya udah bang, mati muda.
Karena survei membuktikan rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu adalah suami. Maaf abang, boleh dicek, kita lebih dulu ditinggal bapak daripada tinggal mati emak. Survei membuktikan di dalam rumah rata-rata, maaf ini umumnya yang meninggal dunia lebih dulu itu suami. Abang nggak sadar abang lagi mau dibunuh sama bini. Ya bukan ditungguinnya kita tadi. Nggak apa-apa pergi asal ninggalin tuh. Mau ninggalin tai macan, macan udah nggak mau berak. Rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu kita bang. Kita nggak ada harganya jadi suami kalau nggak punya duit. Jadi bapak juga kalau nggak punya duit sama anak nggak dianggap pisan bang. Itu yang bikin kita pada cepet mati. Udah coba aja tanya, nih tanya, biarin suami nggak kerja juga asal ngasih duit tuh, bener kan? Udah ketahuan pagi sore siang malam suami nggak megang duit, tetap bini mintanya duit, nggak ada usaha tetap bini mintanya. Itu bang yang bikin kita cepet mati mah, kagak cayaan. Ya, mak biar girang, saya ajarin kalau suami udah maju mak jangan mundur. Kenapa bini kadang-kadang berantem kalah, emak nggak siap. Jadi kalau besok umpamanya suami maju nih, gua tampar lu, engkau jangan mundur, maju. Buset, gua mau ditampar, matiin gua sekalian. Gua tahu kalau gua mati lu mau kawin lagi. Nih, mundur coba pertaruhan ikut. Suami mah kelihatannya doang keren, padahal mah ada begonya. Mau duduk di mana kayak pakai jas, pakai dasi, pakai wah gagah bener. Tetep aja po, yang kumisnya gede banget juga kalau dibentak bini mah turun sampai kayak kerak iler panjang. Karena kata Rasulullah, suami itu harusnya selalu salah dan mengalah di hadapan istrinya, aman. Kata guru saya begitu tuh, Rasulullah selalu mengalah di depan Siti Aisyah. Ya kalau model ibu kan kita ngomong satu, suami ngomong satu, dia mah 10. Kita kasih duit 1 juta belum dihitung, kurang, hitung dulu setan. Tuh saking pinternya tuh. Makanya ibu-ibu mudah-mudahan masuk surga semua, amin. Capek jadi perempuan emang nggak capek. Ngeden sekenceng-kencengnya beranak. Ya, hasil siapa? Bapak mah enak kayak entok. Entok masa jalan pakai cerot. Pakai cerot. Mana aja buang air semua. Ibu kan yang pakai nungguin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Emang nggak capek itu? Kadang-kadang beranak ngeden sekenceng-kencengnya, bayi belum keluar yang kuning nyusul. Sampai dokter bingung, ini namain siapa bu? Kalau dua-duanya bayi kembar siam lah, kalau yang satu kuning itu disebut kembar tokai. Ini bukan ceramah ini bukan ceramah ini mah menggirang-girangin aja. Girang-girangin aja biar emak girang. Mau ngaji sama kiai jangan sama akri. Pinter kagak PA bisa. Undang saya di Al Barokah sekali aja. Dan sering-sering mahal. Gue tahu ngundang gue pada patungan. Kalau patungan gak kudag. Oh, ada Bang Udin tuh. Gagah banget duduknya. Hari juga pego nyumbang. Ya gue nungguin nyumbang 25 juta di pengajian ini, acungin jempol dah. Kagak ada bang, keriting semua jarinya. Biar berkah semua, amin. Ini yang kata guru kita, Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Ini rahmat ini, masya Allah. Cakep ibu. Siapa yang masuk surga? Ya siapa aja duluan. Apa yang ceramah bakal dijamin masuk? Ya belum tentu bu. Saya mau kari lagi usaha. Ada rahasia Allah kita nggak tahu. Gimana kita masuk surganya? Ada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya, ketinggian buat kita mah. Wa adkhilnal jannata ma'al auliya, masih ketinggian kita mah.
Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masih ketinggian kita masuk surga bareng nabi, bareng wali, bareng orang soleh, masih ketinggian. Yang sering kita aminkan, irfa'lahum darajat wa da'if lahumul hasanat wa kafiranhumus sayyiat wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Udah selesai. Biarin kita nggak masuk surga bareng artis, nggak apa-apa. Biarin kita nggak masuk surga bareng presiden, bareng menteri, nggak apa-apa. Asal kita masuk surga bareng sama emak bapak kita. Karena susah senang kita hidup di dunia sama emak bapak kita, bukan bantuin dewa. Kasih duit goceng kalah ya habis dimarah-marahin. Udah mendingan masuk surga bareng sama emak bapak kita. Wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummat. Selesai udah. Mana tawasul tuh? Makanya kata guru saya, tawasul itu nyambung-nyambung. Tawasala ya tawasalu tawasulan. Nyambung-nyambung tuh, kayak rantai tuh. Makanya tadi boleh ketawain tapi pikirin. Nanti kita bakal berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim. 1000 tahun lurus, 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, kata guru saya nih. Perjalanan 3000 tahun. Mana yang bikin kita hebat? Bukan sendirian. Bukan. Itu tadi tuh, summa ila ruhi emak ini nih bin bapak yang itu, emak yang itu tuh bin bapak yang ono, bapak yang ini nih, bapak yang itu, yang ini, yang itu, yang ono. Al-Fatihah. Nangkut ikatnya selendang nih. Begitu kita kepleset, pegangan. Tuh, kata guru saya begitu tuh. Ini bocorannya begitu tuh. Nanti kalau berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, Ibu, kenapa kita tawasul? Nyambung-nyambung. Jadi begitu kita kepleset tuh mau jatuh tuh, kata nenek pegangin. Wa ila ruhi husnul ini bin ma itu, ma ono bin ma ini pegangan. Wa ila ruhi husnul babaji yang ini yang itu tuh, baba yang ini itu tuh, babaji yang itu tuh, yang kuburannya mau dijual anaknya. Nah, sekarang mah anak hebat bang, jangan ke tanah, kuburan dijual. Memang udah pada mahal. Bener. Lihat aja, yang naik motor boleh usaha, aman naik motor boleh jual kuburan, cobalah. Digasnya beda. Nah itu yang habis usaha tuh. Kalau yang jual kuburan sampai gitu digas, kubur. Itu yang mantap pada kualat sama orang tua begitu tuh. Buat dikasih warisan musola dijual. Kasih makam dijual. Mau kemana? Saya nggak mampu aja. Makanya warisan yang paling mahal bukan kontrakan, warisan yang paling mahal bukan tanah hektaran, abang. Warisan yang paling mahal ini darah yang ngalir di dalam darah daging kita nih. Ibu, yang mahal ini darah yang ngalir dalam darah daging kita nih. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho, yang pesek bisa jadi mancung. Pasti yang amin pesek tuh. Nggak apa-apa. Orang yang pesek itu rata-rata umurnya lebih panjang karena nggak boros. Lihat akhir hayatnya, awet. Orang-orang sekarat 3 minggu dia mah bisa 3,5 bulan karena keluarnya dipirit gitu. Coba yang hidungnya gede, lubangnya gede, boros. Habis sudah. Yasin belum kelar udah nyampe dia. Ya guru, masih ada kiai kita, masih ada guru kita. Ya saya ngajak doang. Ntar yang ngajar kiai dah. Ya saya nggak panjang-panjang abang. Ya baca doa juga enggak. Karena kan saya dibayarnya ceramah doang. Doa lagi bayar lagi lah. Sehari aja gue kencing 3 kali balik, 3 kali kembalian. Beda kalau ustadz pikirannya kegaras doang ya gue apa? Gue mah terang-terangannya gue ceramah aja, kalau nggak dibayar gue mepet. Biar ikhlas abang, ikhlas bagaimana tenggorokan gue kering. Dan diajarin lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah, nanti ketemu mardotillah, ridhonya. Begitu doang bedah. Yang kita baru-baru mau lillah. Ya kan, nyampe aja tengok, gua belum diajak makan udah diajak foto. Mau ditaruh di mana foto gua? Dah, guru, maafin guru, mohon ikhlas guru. Yuk, tutup dulu dikit. Tahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Kita ngomong kemana-mana, bercanda kemana-mana, tapi yang Allah suka cuman 4 ucapan: subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, wala haula wala quwata, itu punya kita.
La haulan wala quwatan tuh punya kita guru. La haula wala quwata punya kita, enggak ada daya, enggak ada upaya kita illa billah, kecuali yuk bareng subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula illa billahil Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir liridaillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita kumpul Allah ridho. Wa bi syafaati Rasulillah. Kita dapat syafaat Rasulullah. Kita diterima kabulnya doa orang-orang tua kita. Wa bi qabuli doa abina wa ummina wa li ustadzina wa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimati amin. Mohon ikhlas guru-guru saya, mohon maaf pengajian makasih ya. Ya, maafin ya. Dah ibu-ibu maafin ya. Ya, entar kita bisa ketemu lagi ya. Udah di bawah punan kayak babi nyari foto kita ya. Ya maafin, bukan saya nggak bisa panjang-panjang, tapi aku tahu kenapa kamu lihat aku, karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku bersemangat ya, karena ada kamu-kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati motor hilang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maafin ya, sama ibu canda ya. Itulah tadi telah kita dengarkan bersama-sama muazah-muazah agama serta nasihat dan juga hikmah yang telah disampaikan oleh kita.